Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau membahas tentang interaksi antara penjual dan pembeli di e-commerce. Di sini saya tidak hanya mengambil satu e-commerce saja, tapi saya memiliki 2 sampai 3 e-commerce yang akan saya bahas pada saat ini. Nah, kelompok saya sendiri ada Maulana Sobari, Marcelino Okta, Muhammad Fadil Sasongko, dan Giska. Nah, yang pertama sini saya akan bahas adalah Tokopedia. Apa sih Tokopedia itu? Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia sendiri dibangun pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia ini memiliki bisnis marketplace yang memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand membuka mengelola toko daring. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan cara order dari Tokopedia itu sendiri dan juga saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Tokopedia nanti setelah cara ordernya. Yang pertama, seperti yang terlihat di sini, buka aplikasi Tokopedia dan masuk menggunakan akun kamu. Jika belum punya, maka sebaiknya buat terlebih dahulu akunnya. Cari barangnya yang kemungkinan tuh jika ingin kamu membeli yang ingin terpercaya dan lebih aman, kamu bisa memilihnya dari official store atau juga toko yang sudah ditandai dengan checklist ungu yang berarti mereka sudah menyelesaikan berbagai macam verified untuk menjadikan reputasi dari toko tersebut dan juga bisa cek bagian dari komentar atau reputasi mereka. Jika kamu sudah yakin, kamu bisa memilih produk untuk pembeliannya. Di sini saya membeli contoh pembeliannya saya membeli Samsung Galaxy. Setelah kalian udah yakin untuk membelinya itu, maka kalian akan dialihkan ke keranjang. Setelah kalian mengisi segala macamnya, kalian akan menekan tombol checkout, maka kamu sekali lagi akan diperlihatkan detail pemesanan, pilih alamat tujuan, kurir, pengiriman sesuai kebutuhan kamu. Nah, dalam halaman checkout, kamu juga bisa memilih untuk menggunakan asuransi pengiriman agar lebih aman. Kenapa kita menggunakan asuransi? Nah, ini salah satu fitur dari Tokopedia. Jika kalian nanti barang kalian rusak dalam perjalanan atau apa, barang kalian bisa diklaim garansinya untuk mendapatkan barang yang baru. Nah, jika kamu sudah sesuai untuk memilih pengiriman, memilih pembayaran, kamu bisa menekan tombol bayar. Pada halaman ini kamu milih metode pembayaran. Setelah kalian memilih itu kan kalian memilih pembayaran. Di sini mereka memiliki berbagai macam metode pembayaran. Di sini seperti ada transfer bank dan Tokopedia juga ini sudah terhubung dengan OVO. Jadi kalian bisa menggunakan saldo OVO kalian untuk melakukan pembayaran. Nah, positifnya dan negatifnya di Tokopedia itu apa sih? Atau kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia? Negatifnya, kekurangan belanja Tokopedia tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan. Jadi Tokopedia itu belum ada belum ada hal atau sesuatu yang bisa memverifikasi apa barang ini asli atau tiruan. Menimbulkan perilaku konsumtif. Jadi kalian tuh ya dengan fitur yang dimanjakan oleh Tokopedia, kalian akan boros slow respon dengan pihak customer care pada saat dalam berbelanja. Iya sih. Jadi itu di Tokopedia terkadang customernya itu kurang responsif. Positifnya itu belanja menjadi lebih praktis, hemat tenaga waktu, bisa membeli OVO. Nah, kelebihannya bisa beli OVO karena OVO itu salah satu uang elektronik terbesar yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa menggunakannya. Ada kupon diskon atau promo setiap bulannya. Jadi Tokopedia itu menyediakan gratis ongkir setiap bulannya. Nah, fitur-fitur dari Tokopedia sendiri itu ada diantaranya ada yang unik untuk para buyer dan seller, di mana ada 6 fitur memiliki kegunaan di bidang yang berbeda. Dan juga di Tokopedia, mereka memiliki fitur yang dimana memanjakan para sellernya. Di Tokopedia, para seller bisa membuat rekening premium bagi mereka, dan juga mereka bisa meminjamkan si Tokopedia ini meminjamkan modal kepada seller mereka. Bisa kita lihat di sini. Ada banyak sekali fitur, terutama untuk yang para seller akan banyak seperti buka toko, modal toko, pinjaman modal, power merchant, pusat edukasi seller, rekening premium, saldo prioritas, toko cabang, dan
top ads. Nah, yang selanjutnya itu ada Shopee. Penjelasan Shopee. Shopee itu adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor di pusat di Singapura di bawah CA Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena. Yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauan ke Malaysia, Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga aktif di negara Brazil, menjadikannya Shopee pertama di luar Asia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech in Asia. Nah, bagaimana sih cara belanja di Shopee? Pertama, buka aplikasi Shopee dan menggunakan akun kamu. Jika belum punya akun, maka sebaiknya kamu buat dulu agar lebih mudah. Jadi kalian tidak perlu mengisi alamat kalian jika kalian sudah itu. Setelah proses pendaftaran, maka Anda mulai belanja. Ada banyak kategori yang tersedia di Shopee. Misalnya saya contohkan, Anda ingin membeli aksesoris sepeda, tinggal pilih produknya, kemudian tap tombol beli sekarang nih. Sampai di sini Anda diantarkan ke dalam keranjang, di mana bisa masukkan diskon jika ada. Untuk melanjutkan ke proses pembayaran, cek tombol check out. Nah, di sini tuh Shopee memiliki banyak banget fitur pembayaran sama seperti tadi Tokopedia. Dan tapi jika di Tokopedia mereka mempunyai OVO sebagai pembayaran luarnya, di Shopee mereka mempunyai Shopee Pay, yang dimana itu sangat menguntungkan dan akan banyak promo yang diberikan dari itu. Transfer bank, di sini ada kalian bisa mentransfer melalui bank dan pilihan banknya pun lengkap. Nah, selanjutnya ada kartu kredit. Untuk kartu kredit sendiri, kalian bisa mengisi nomor kartu kalian, tipe dan tanggal akhir masa berlaku, dan kode CVV yang berada di belakang kartu. Jika sudah, kalian bisa. Dan di Shopee itu mereka memiliki sistem COD. Jadi kalian bisa bayar di tempat untuk barang yang kalian beli. Untuk pemilihan kartu market, minimarketnya pun banyak. Di sini ada Indomaret, Alfamart. Nah, dan untuk kredit tanpa kartu, mereka menyediakan dari OneClick, Kredivo, dan Akulaku. Dan selanjutnya, tap tombol buat pesanan untuk menuntaskan pembayaran. Sistem Shopee akan otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi tak sama setelahnya. Konfirmasi biasanya akan dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anda, termasuk setiap ada perkembangan terbaru, setiap nomor SI dan pengiriman barang. Nah, di sini tuh kalian bisa setelah di pembayaran. Nah, di sini saya memilih pembayaran menggunakan Alfamart. Saat check out, Shopee akan meminta alamat baru dan silakan isi alamat lengkap Anda. Jika sudah, tap tombol kirim. Setelah alamat berhasil ditambahkan, sekarang pilih metode pembayaran. Dan kalian akan membuat pesanan, dan ini pesanannya yang tadi kita lihat, pesanannya akan masuk. Positifnya di Shopee itu, kelebihannya di Shopee itu mereka memiliki aplikasi yang mudah digunakan, cara pembayarannya beragam, mempunyai fitur COD, sering memberikan promo menarik, banyak pilihan jasa pengiriman. Nah, untuk negatifnya, kadang di Shopee itu banyak pedagang yang kurang responsif kepada customer service yang lambat membalas. Ada batas minimal belanja jika ingin menggunakan voucher. Aplikasi suka error dalam mode saat akses. Barang yang mudah dipesan, kadang tuh barang yang ditampilkan tuh oleh seller berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk fitur dari Shopee ini, mereka mempunyai 4 fitur terbaru, ya diantaranya ada Shopee Games. Di Shopee Games ini kalian bisa mendapatkan koin yang nantinya akan bisa kalian gunakan untuk mengurangi jumlah belanja kalian. Nah, untuk Shopee Live ini itu tuh fitur yang digunakan untuk seller untuk mempromosikan dagangannya secara langsung. Jadi mereka bisa memperlihatkan barang yang mereka punya ke pembeli secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada seperti yang tadi bilang, ada Shopee Pay. Di Tokopedia mereka punya OVO, di Shopee mereka punya Shopee Pay. Untuk mengaktifkan Shopee Pay ini, kalian tuh harus mengisi data-data terlebih dahulu supaya lebih valid. Dan untuk Shopee sendiri, mereka memiliki pengiriman yang spesial, di mana ada Shopee 24 jam. Di sini mereka mempunyai fitur yang bisa mengirimkan barang sehari sampai. Itu pun ada syaratnya. Jika kalian memverifikasi belanja sebelum
jam 12, maka mereka akan mengirimkannya di hari itu juga. Jika lebih dari jam 12, maka mereka akan mengirimkannya di hari berikutnya. Lazada. Penjelasan Lazada. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara, sama seperti Shopee. Dimiliki oleh Alibaba Group pada tahun 2014, Lazada Group mempromosikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan meraup sekitar 640 juta dolar Amerika dari beberapa putaran investasi para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment AB Kinvec, and Rocket Internet. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012, beroperasi hingga kini. Lamino, sebuah perusahaan inkubator Rocket Internet, dibentuk pada tahun 2000 pada September 2013, lalu tetap akhirnya digulung tikar pada tahun 2016. Cara order Lazada hampir mirip-mirip seperti di Shopee dan Tokopedia. Mereka mempunyai banyak banget fiturnya. Kemudian kalian menginginkan, di sini saya mencontohkan saat pembeliannya. Di sini saya membeli karpet untuk di kamar saya. Kenapa saya memilih ini? Dikarenakan rating yang lumayan bagus dan juga harga yang sangat terjangkau. Tentunya menggunakan star seller di Lazada. Setelah kamu yakin dengan barang yang kamu beli, di sini mereka punya dua metode pembayaran, beli sekarang atau tambah ke troli. Jika kalian beli sekarang, kalian tidak perlu ke troli, kalian akan langsung melakukan proses pembelanjaannya. Jika kalian ingin mencari yang lain dulu, kalian bisa menambahkannya ke troli, baru nanti kalian kirim, totalin semua barang yang kalian inginkan. Setelah itu barang akan masuk ke troli. Jika kalian memilih tambahkan ke troli. Jika kamu memiliki voucher, kamu bisa menggunakannya untuk mengurangi biaya pembeliannya. Kurang lebih sama, tapi kalau di Lazada ini mereka menggunakan Dana. Mereka berkolaborasi dengan Dana, salah satu uang digital juga di Indonesia yang besar. Dan mereka punya kartu kredit BCA, bayar di counter. Bayar di counter itu maksudnya kayak tadi Alfamart dan Indomart. Lazada kredit, tapi kebanyakan sekarang mereka lebih menggunakan Dana dan juga bank transfer. Setelah kamu check out, mengisi data segala macam. Nah, positif belanja di Lazada itu produk ditawarkan beraneka ragam, berbagai diskon pembelian yang cukup beraneka ragam. Website dari Lazada ini cukup bersahabat dengan penggunanya. Bebas ongkos kirim untuk beberapa wilayah tertentu, biasanya sih Jabodetabek. Nah, untuk negatifnya, konfirmasi di seller di Lazada ini lumayan lama, kadang bisa hampir 1 hari baru dikonfirmasi. Fasilitas COD yang masih terbatas di wilayah sekitar ibu kota, sehingga daerah-daerah lainnya masih harus menggunakan fasilitas jasa kirim. Jadi tuh COD-nya itu belum menyeluruh seperti Shopee. Mereka hanya di beberapa tempat yang mereka layani. Fitur Lazada sama, mereka mempunyai Lazada Live, Last Live. Itu fitur live yang digunakan oleh seller untuk mempromosikan barang mereka secara langsung. Itu saja dari saya sebagai perwakilan kelompok. Jika ada kurang-kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.